Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adalah mana balagha risalah wa nasara ma mujahada billahi haqqa jihadi hatta taqul yakin tarakana 'alal mahjati al-bayda laylaha kanahariha la yazigu anna illa halikallahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa Allahumma sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Kautsar, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tambahan amal serta tambahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Doa yang paling dibaca oleh Nabi setiap hari adalah setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa yang tidak pernah luput dari Nabi SAW setiap hari. Yang pertama kita meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Karena ilmu yang bermanfaat adalah bekal yang paling asasi, yang paling dasar kita mengarungi kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tanpa ilmu berantakan semua. Yang dimaksud ilmu agama. Ilmu yang lain mah kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia kalian lebih tahu, pek wae teh mah kumaha maneh. Urusan dunia, tapi urusan agama kaulah urusan. Urusan agama kaulah sumberna. Urusan agama akulah yang menjadi tolak ukurnya. Kita memohon kepada Allah setiap hari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki mah banyak, Pak, rezeki banyak. Da koruptor dari rezeki eta teh. Koruptor rezeki sama. Anu nontah gratifikasi rezeki sama. Cuman tidak thayyiban. Tidak thayyiban. Rizqannya itu bukan rizqan halalan thayyiban. Kalau ada rizqan halalan thayyiban berarti kebalikannya, ada yang haraman khobisan. Ya. Halal lawannya haram, thayyib lawannya khabis. Khabis. Makanya ada ayat at-thayyibun lit-thayyibat. Orang-orang baik nanti berjodoh dengan wanita-wanita baik. Wat-thayyibat lit-thayyibin. Wanita-wanita yang baik akan berjodoh dengan laki-laki yang baik. Kalau ada laki-laki baik berjodoh dengan wanita baik, dua-duanya soleh tapi fasya, itu berarti ketidakcocokannya pada karakter atau pada ketidaksabaran salah satu pihaknya. Padahal dua-duanya soleh. Tapi pada hakikatnya Allah sudah menyediakan at-thayyibun lit-thayyibin. At-thayyibun lit-thayyibat. Nu thayyib jeung nu thayyibah. Wa thayyibah lit-thayyibin. Dan orang-orang wanita yang thayyibat itu lit-thayyibin. Sudah Allah pasangkan demikian. Thayyibun lit-thayyibat. Kemudian thayyibat li thayyibin. Man thayyib jeung wa thayyibah, kemudian bi thayyibah jeung man thayyib, tos pasangan begitu. Nah, sekufu dengan kebaikan thayyibah. Jadi rizki itu ada dua, ada rizkun thayyib, ada rizkun yang tidak thayyib. Ada rizkun halal dan ada rizkun haram. Nah, kita berdoa tiap hari itu agar Allah karuniakan rizqan thayyiban. Karena dari rizqan thayyiban itulah keberkahan dimulai. Kalau kita berkah rizqannya, maka keluarga kita berkah, anak-anak kita berkah, badan kita juga berkah, hidup kita juga berkah. Dadanya lapang, dadanya luas, tidak sempit, tidak gelisah, tidak resah karena rezeki kita thayyib. Lalu yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Amalan yang diterima itu tiga syaratnya. 3I, wa amalan mutaqabbala, dalam riwayat lain wa amalan maqbula. Amalan mutaqabbala syarat pertamanya adalah kita iman, ikhlas. Yang kedua adalah ittiba atau ilmu, sesuai dengan ilmunya, ada enggak dalilnya. Yang ketiga adalah
iman ikhlas ya. Iman ikhlas ittiba, iman ikhlas sama ittiba. Ittiba itu mengikuti Rasul atau ilmu. 3 I syarat amalan kita makbulan, syarat amalan kita mutaqabbalan. 3 I, iman, ikhlas, ilmu, baru amalan kita diterima. Kalau tidak seperti itu maka amalan kita ditolak. Makanya ada amalan makbulan, berarti ada amalan mardudan. Lawan dari kata makbul mardud. Kita urutkan dari atas, ilman nafi'an, berarti ada ilmu yang tidak nafi'an. Yang kedua, rizqan thayyiban, berarti ada rizki yang tidak thayyib. Yang ketiga, amalan mutaqabbalah, berarti ada amal yang tidak mutaqabbalah, tidak diterima. Kalau kita perhatikan 3 ini, maka kita berkesimpulan kebutuhan manusia itu 3. Ada kebutuhan akal, ada kebutuhan jiwa, ada kebutuhan badan. Karena unsur manusia kan 3, ruh, jasad, dan akal. Manusia ruh saja dengan jasad, tidak ada akalnya, jelma gelo. Akalnya ada, jasadnya ada, tak aya ruhan. Nondarnya bangke, bukan bangke, apa namanya? Bukan manusia, tidak ada ruhnya, Mbak. Sekarang ruhnya ada, jasad, akalnya ada, tidak ada jasadnya, marakayangan. Juri. Nah, manusia itu 3 unsur, ruh, akal, dan jasad. Maka kebutuhan manusia itu harus 3 dipenuhi biar dia selamat dan bahagia. Cukupi kebutuhan akalnya, cukupi kebutuhan badannya, cukupi kebutuhan jiwanya. Nah, doa tadi itu menjawab semuanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kebutuhan akal. Wa rizqan thayyiban, kebutuhan badan. Wa amalan mutaqabbalan, dan kebutuhan jiwa, amal ibadah, kebutuhan jiwa. Maka dari itu jangan pernah kita lepas doa itu setiap subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sembari berusaha untuk mencapainya, gimana ilmu kitanya bermanfaat menjadi amal soleh. Karena ilmu itu seperti pohon. Nah, buah itu adalah akhlaknya atau hasilnya. Wariskan thayyiban, karena Rasul mengancam barang siapa yang kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi, bahwa setiap yang masuk kepada diri kita dari sumber yang haram, fannaru aula bihi, maka nerakalah yang pantas membersihkannya. Lalu yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbalah, karena ada amalan yang tidak mutaqabbalah. Dalilnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, orang yang beramal tetapi tidak ada perintahnya dari kami fa huwa raddun, maka itu adalah ditolak, tidak diterima. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kita ya. Nah, itulah sumber inspirasi kita setiap hari, bahwa 3 hal yang perlu kita capai setiap hari: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang baik, kemudian rezeki amalan mutaqabbalan atau amalan makbulan. Maka kemarin Pak Jandoyo mau bertanya sebuah hadis tentang orang yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, dia orang yang terlaknat. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu orang yang merugi. Orang yang terbaik adalah orang yang hari ini atau hari esok lebih baik dari sekarang. Itu hadisnya riwayat Imam Hakim rahimahullah ta'ala. Berarti 3 barometer tadi harus ada peningkatan setiap hari. Minimal ilmu yang naik, meningkat, atau rezeki yang meningkat, ataupun amalan yang bertambah. Itu namanya hari ini lebih baik dari kemarin. Produktif. Ilman nafi'an, nambah tiap hari ilmunya. Yang kedua, amalan rizqan thayyiban, rezeki thayyibnya tuh nambah terus. Semakin kaya, tapi thayyib kayaknya. Semakin produktif, tapi thayyib. Kenapa Allah sebutkan kulu min rizqi rabbikum, kulu min rizqillah halalan thayyiban, makanlah yang halal yang thayyib? Karena banyak yang halal tapi tidak thayyib, dan banyak yang thayyib tidak halal. Legal belum tentu benar, legal belum tentu halal. Tidak semua yang legal halal, tapi yang halal pasti legal. Ini patokan kita dalam berkasab, berkasab mencari fadlun minallah. Karena disuruh, kita disuruh mencari kasab Allah Ta'ala. Dalilnya adalah wabtagu
Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhirat tapi jangan lupa jatahmu di dunia. Kejar akhirat tapi jangan lupa jatah bagianmu untuk dunia. Artinya tujuan harus akhirat tapi dunianya sambil diambil gitu. Nah, sekarang terbalik. Dunia yang dikejar, akhiratnya sambilan. Akhiratnya sambilan. Makanya kita sering terjebak untuk serius mempersiapkan hal yang tidak serius, tetapi kita tidak serius mempersiapkan hal yang serius. Ya. Kita tidak serius untuk menyiapkan hal yang sebenarnya serius. Apa itu? Kematian, hari akhirat. Serius kita itu. Oh, tidak serius kita itu. Sedapatnya, sakasampurna, sasempatna. Kita tidak serius menyiapkan hal yang serius. Dan kita kebalikannya, terkadang tidak serius menyiapkan yang serius dan terlalu serius menyiapkan hal yang tidak serius. Apa itu? Kehidupan dunia. Allah sudah menyatakan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa lahibun. Allah menggunakannya wa ma, dan tidaklah, kecuali itu penegasan, berarti benar-benar tidak. Dan tidaklah dunia ini kecuali main-main dan senda gurau. Dunia mah heureyan, dunia itu hanya canda-candaan. Mun ngajabatan, mun beunghar-beungharan. Nu miskin ge miskin-miskinan. Nu bahagia ge di dunia mah bahagia-bahagiaan. Tidak ada yang hakiki, tidak ada yang hakikat. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah hayawan, kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, andaikan mereka menyadarinya. Jadi kita ini kadang tidak serius mempersiapkan yang serius, tapi kita serius mempersiapkan yang tidak serius. Yang dunia membebeakan tisuk sampai ke sore. Sekolah sampai jauh, melang-melang itu hadir. Segala ditempuh. Tapi untuk mempersiapkan yang tidak serius. Nah, 3 doa ini sangat mujarab dan sangat luar biasa. Khasiat dan faidahnya. Ilman nafi'an, kebutuhan akal, warizqan thayyiban, kebutuhan badan, raga, wa amalan mutaqabbalan, kehidupan ruh, kebutuhan ruh dan jiwa. Itu doa mencakup 3 unsur kebutuhan manusia. Jadi setiap hari produktivitas kita tuh acuannya itu, adakah ilmu yang menambah, adakah rezeki thayyib yang menambah, adakah amalan yang bertambah. Kalau masih sama hari ini dengan yang kemarin, maka kita merugi. Kalau lebih buruk dari yang kemarin, mal'un, maka terkutuk. Kalau lebih baik, itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu hakikatnya terkutuk dan terlaknat. Kecuali 4. 1 zikrullah, 2 ilmu, 3 amal, kemudian 4-nya adalah salat. Selain 4 ini, ad-dunya mal'un. Dunia itu adalah mal'unah, terkutuk dan dilaknat oleh Allah SWT. Dan mal'unun ma fiha, dan dikutuk, dilaknat juga seluruh yang ada isinya, kecuali 4 tadi. Zikrullah, ilmu, amal soleh, dan juga ibadah. Dan kita semua tidak termasuk yang mal'unun fid dunya wa mal'unun ma fid dunya. Amin ya rabbal alamin. Yang menyatakan itu siapa? Rasulullah SAW. Kita tidak berani ngomong yang model begitu kecuali adalah dari keterangan Rasulullah SAW yang bersifatnya ancaman, bersifatnya motivasi, bersifatnya balasan ataupun nanti kenikmatan yang Allah janjikan di alam sana nanti, kita tidak menyumberkannya ataupun menghadirkannya kecuali dari Allah dan Rasulnya saja, karena itu adalah kebenaran dan kesayangan yang wajib kita imani. Hari ini kajian kita adalah surat Al-Balad, supaya menyelang dari kajian sholat kemarin. Takutnya ada yang bosan, sholat terus dibahas nanti kita yang gitu, pilih gitu. Jadi orang diselang-seling lah. Bila ini bosan bab sholat. Suratul Balad. Surat Al-Balad. Balad itu negeri. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau disebutkan balad berarti lafaznya muzakkar. Kalau baldatun berarti muannas. Berarti balad dan bilad, baldatun itu kadang muzakkar, kadang muannas dalam bahasa Arab. Jumlah ayatnya ada 20 dan diturunkan sebelum hijrah. Berarti surat Makkiyah.
Allah bersumpah di awal surat dengan kota Mekah. La uqsimu bihadzal balad. La-nya lam taukid, uqsimu bersumpah bihadzal. Jadi aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, Makkah al-Mukarramah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan juga Allah menyatakan engkau Muhammad adalah tinggal di kota Mekah ini. Para ahli tafsir mengatakan hilun di sana itu ada dua arti. Yang pertama hilun bermakna halal, bahwa kesucian, keharaman kota Mekah pernah Allah halalkan untuk Rasulullah saja sekali. Kapan itu? Ketika Futuh Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah, itu negeri yang suci, negeri yang diharamkan menumpahkan darah, diharamkan segala macam bentuk kezaliman, diharamkan segala macam bentuk pelanggaran, diharamkan segala macam bentuk peperangan apapun bentuknya. Suatu hari dulu pernah dihalalkan setengah hari, illa balagum minan nahar, kecuali sebentar saja di waktu siang. Kapan itu? Ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan kota Mekah dihalalkan? Kan haram terus, kota haram kan? Tanah haram. Kapan halalnya? Pernah sebentar saja, yaitu 2 jam 3 jam sebelum waktu Lahor. Kapan? Saat penaklukan kota Mekah. Ini berarti dalil bahwa kota Mekah ditaklukkan itu dengan cara militer. Ini dalilnya, dengan cara militer. Hanya saja Rasul SAW karena tidak mendapatkan perlawanan dari orang Mekah, Rasul masuk dengan cara sedamai dan sehalus mungkin. Kepala tertunduk, bahkan helm perangnya itu sampai menyentuh leher unta, saking nunduknya Rasul SAW. Tidak mau kelihatan jumawa ketika masuk Mekah. Padahal setiap raja, setiap sultan, setiap komandan kalau masuk wilayah kekuasaan barunya, itu tantang beteng-beteng. Napoleon ketika datang ke Mesir, tantang beteng-beteng. Napoleon Bonaparte ya, bukan yang bintang di bukan, ini Napoleon asli loh. Napoleon Bonaparte yang asli. Ketika menguasai Libya, Mussolini juga ketika menguasai daerah Arab itu, Afrika Utara, itu sombongnya luar biasa. Makanya ayat mengabadikan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azillah. Setiap raja, setiap penguasa, siapapun yang masuk suatu negeri dan mengalahkannya, apa yang dilakukan? Afsaduha, apa itu? Merusaknya. Wa ja'alu izzata ahliha azillah, dan menjadikan orang-orangnya itu terhina. Siapapun yang menaklukkan kota, biasanya 2 yang dilakukan. 1, menghancurkan kota itu, dan yang kedua, menjadikan warga yang tersisa di situ sebagai hinaan. Artinya orang yang rendah kastanya diperlakukan. Al-Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azillah. Itu Al-Quran, surat An-Naml. Raja-raja itu kalau masuk menguasai negeri, dia akan merusaknya, dan juga yang kedua akan menjadikan penduduknya itu azillah, dihinakan. Pengecualiannya adalah Rasulullah SAW dan juga raja-raja Islam, dan juga Raja Sulaiman. Itu kan ayat mengenai Raja Sulaiman, karena Bilqis mengira kalau Sulaiman datang, dia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh raja-raja. Makanya Bilqis mengatakan raja itu kalau masuk ke suatu daerah akan melakukan seperti itu. Padahal Sulaiman dikecualikan dari raja semacam itu. Dan walhasil bukannya dari Sulaiman datang ke Ratu Balqis, tapi Balqislah yang datang ke kerajaan Sulaiman dan menyerahkan diri. Karena kalau tidak menyerahkan diri, Nabi Sulaiman sudah mengancamnya, kami akan datangi kalian dengan bala tentara yang tidak akan pernah ada tandingannya. Ya, ayatnya adalah lana'tiyannakum bijunudin la qibala lahum biha. Kami akan datangi kalian dengan bala tentara yang tidak akan pernah bisa ditandingi. Ya, maka Bilqis akhirnya menyerah dan juga dapat hidayah dari Rasulullah, datang ke Sulaiman dan mengatakan inni aslamtu Sulaimana lillahi rabbil alamin, masuk Islam dan menjadi permaisurinya, salah satu permaisuri. Nah, Makkah Al-Mukarramah ditaklukkan oleh Rasul dengan ketawaduan dan ketundukan, bahkan sampai helm perangnya Rasul itu menyentuh punuk onta, saking merendah dirinya. Ketika turun di Makkah, ditanyalah orang Makkah yang sudah kalah dan menyerah itu, madza fa'ilun bikum, apa yang akan dilakukan oleh saudara kalian ini, kira-kira apa? Maka orang Makkah menjawab,
akhun karim wa ibnu akhin karim. Muhammad itu adalah akhun karim, saudara yang baik, wa ibnu akhin karim, dan juga ponakan yang baik. Akhirnya Rasul mengatakan izhabu fa antum tulaqa. Bubar semua, kalian semuanya bebas, dimaafkan, tidak ada yang dihukum, tidak ada yang dibalas dendami, semuanya bebas. Saya maafkan seluruh orang Mekah, siapapun dia yang pernah menyakiti, yang tidak menyakiti, saya maafkan. Itu namanya al-aful amnesti umum. Rasul berikan kepada seluruh orang Mekah, tidak ada dendam sedikit pun. Yang ngabalelogana, nu nenggorana, nu nyiduhana, anu berusaha membunuhnya, tidak ada yang dikejar oleh Nabi SAW. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Muhammad adalah saudara yang baik, yang mulia, dan juga ponakan yang baik dan mulia. Pergilah kalian semuanya bebas. Subhanallah. Tidak akan ada panglima seperti itu. Mual ayat. Pasti yang ada itu dikeruk semuanya. Orang kalau datang menjajah, datang menaklukkan, itu semua diambil. Nah, kapan Mekah hilun bihadal balad? Mekah pernah hilun halal kepada Rasul SAW itu sesaat sebelum Futuh Mekah. Makanya menyejarah sekali. Setelah itu haram terus. Setelah itu diharamkan kembali. Dalam hadisnya ini haram tu Makkah wa Ibrahim yuharimu Makkah wa ana haramtul Madinah, kata Rasulullah SAW. Ibrahim itu telah mengharamkan kota Mekah dan aku mengharamkan kota Madinah. Maka pengharaman kota Mekah itu Ibrahim alaihissalam jasanya. Kalau pengharaman kota Madinah itu Rasulullah SAW. Tetapi pengharaman kota Mekah sempat dihalalkan sejenak saja oleh Allah Ta'ala, illa balagha minan nahar, sedikit saja di waktu. Ini dikuatkan oleh pendapat Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad bahwa Futuh Mekah itu sifatnya adalah militer sebenarnya, tetapi pelaksanaannya adalah damai dan tentram. Ya. Itunya adalah harban, tapi fakta dan yang terjadi adalah sulhan, secara damai dan sentosa, tidak terjadi apa-apa kecuali sedikit perlawanan kecil dari pemuda-pemuda Mekah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal melawan pasukan kecilnya Khalid bin Walid di sebelah kiri Mekah, dan itu pun dapat ditaklukkannya dengan mudah karena itu hanya perlawanan anak muda yang sedikit, tapi bisa dikalahkan. Nah, adapun surat Al-Balad ini wa walidi wa ma walad, Allah bersumpah dengan walid. Siapa walid? Adam alaihissalam. Allah bersumpah dengan seorang ayah, yaitu Adam, walid. Wa ma walad, dan apa yang dilahirkan dari Adam, berarti keturunannya. Berarti Allah bersumpah dengan Nabi Adam, dan Allah bersumpah dengan keturunan Adam alaihissalam. Wa walidi wa ma walad. Allah bersumpah dengan. Ada juga dalam Ibnu Katsir yang mengartikan wa walidi wa ma walad itu Allah bersumpah dengan orang yang punya keturunan, dan juga Allah bersumpah dengan orang yang tidak punya keturunan. Wa ma waladnya maknya diartikan tidak di sana. Jadi walidin orang yang punya keturunan, ma walada yang tidak berketurunan. Tetapi yang lebih kuat menurut saya pendapatnya berdasarkan dari pemantauan tafsir-tafsir yang ada, yang paling kuat adalah Allah bersumpah dengan walid, yaitu Adam, bapak moyang manusia, wa ma walada, dan juga anak-anak keturunan Adam alaihi salam. Tema pokok surat Al-Balad adalah adunya darul bala. Dunia adalah tempatnya bala. Di dunia mah segala susah, ripuh. Dunia itu tempat karipuh. Jadi mun aya karipuh di dunia ada, memang tempatna. Aya nu karipuhna teh dina bag-bagan harta benda aya. Aya nu karipuhna teh dina bag-bagan kasihatan aya. Aya nu karipuhna dina bag-bagan ilmu, bodoh kata teloyo diajar mang tarik-tarik mang tahun-tahun tapi anggar bodoh. Eta karipuhna dina. Aya nu bab karipuhna dina keluarga, aya nu karipuhna dina karir kerja, aya nu karipuh. Manusia itu adalah serba karipuhan, karena dunia memang sifatnya ripuh. Dunia darul bala, dunia adalah tempatnya bala. Wadarul masyaqqah, dan tempatnya masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Kesulitan. Dunia itu semuanya sulit. Bayi mau lahir sulit, keluarnya sulit, Pak. Anak tumbuh sulit, mau diparaban kan?
Kur kasih makan, kasih gizi, kasih vitamin baru tumbuh. Tuh dikasih mah stunting kan? Stunting kalau tidak dikasih vitamin. Nyari kerja sulit, nyari rezeki sulit, nyari makan juga sulit. Kudu ngisikan heula, beasna dikumbah gitu, kemudian ditaruh di rice cooker baru nyalain, sulit. Nikah juga sulit, kudu nyari dulu pasangannya. Ya, perhatikan dulu pasangannya. Dan kudu kawin biaya, mas kawin, kemudian Arab mas kawin teh 300.000 real, minimal 100.000 real. Lebanon tuh nikah karena mas kawinnya besar. Tapi pemerintah turun tangan, alhamdulillah. Beres nikah susah dewe. Beres nikah susah dewe, mikiran tempat nikah, mikiran pekerjaan. Nanti sudah anak juga, bukan anak susah tuh, bukan susah. Juga. Jadi adunya darul masyaqqah, dunia itu tempat karipuh. Jangan dikeluhkan. Udah tempatnya. Ini kaidahnya. Surat Al-Balad mengajari kita inna dunya darul bala wa darul masyaqqah. Dunia adalah tempatnya penuh bala, misalnya bala ujian, cobaan ujian dan juga musibah. Wal masyaqqah itu kesulitan. Nanti diurutkan di surat Al-Balad apa saja kesulitan yang paling mendasari manusia itu. Masya Allah. Nah, agar itu dapat membedakan untuk kita dunia dengan akhirat. Waktu itu pernah kita bahas hadis tentang sempurna dan kekalnya nikmat surga. Ada 4 poin kan sudah kita bahas. Satu apa? Innalakum an tahyau fala tamutu abadan. Kalian akan hidup terus, tidak akan tahu atau tidak akan ada istilah kematian. Tahyaun, kalian hidup terus, tidak ada matinya. Wa innalakum an tashibu fala tahramu abadan. Kalian akan muda terus, tidak ada kata tua. Jadi tidak berlaku obat penuaan dini, anti penuaan dini, nggak ada, muda terus. Yang ketiga adalah wa innalakum an tan'amu fala tabta'isu abadan. Kalian akan nikmat terus, bulan madu terus dengan bidadari, makan terus, tidur terus, gogoleran gini terus, ya takiun dalam ayatnya itu. Tidak ada ujungnya. Fala tabta'isu, dan tidak ada kata sengsara sedikit pun. Dan keempat adalah wa innalakum an tahyau tashibu tan'amu. Satu lagi tashibu tahyau tan'amu. Satu lagi itu adalah kemarin kita apa satu lagi itu, kalian akan hidup terus, tidak akan pernah mati. Kalian muda terus, tidak akan pernah tua. Kalian senang terus, tidak akan pernah sengsara. Kalian sehat terus, tidak akan pernah sakit. 4 itu. Wa innalakum an tahyau fala tasqamu abadan. Kalian akan sehat terus dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Itu nanti di surga. Makanya surga itu darun ni'am. Surga itu adalah tempatnya kenikmatan-kenikmatan. Tidak ada yang tidak nikmat di surga. Bala-bala lagi pasti beda jeung bala-bala dunia. Cau lagi beda jeung cau dunia. Surga nikmat terus. Pasangannya juga pasti akan jauh berbeda dengan pasangan kita di dunia. Maksudnya no aya, tapi diperbaiki, diperbagus sehingga sempurna dan kekal abadi. Menjadi ratunya bidadari, manajernya bidadari, istri kita. Nah, dan tambahannya adalah riwayat Ibnu Abbas 100 bidadari tiap hari. Istri kita adalah kokojo tak gitu. Lalu nanti tambahannya adalah mi'atul hur, 100 bidadari. Yang dua wah itu kamu Ada dua nu mana eta ge? Semuanya dikurangi 2. 100. Yang tadi kan maaf, muda terus, nikmat terus, sehat terus, Satu lagi hidup terus. Ya, bahasanya innalakum an tahyau fala tamutu abadan wa innalakum an tashibu fala tahramu abadan wa innalakum an tasyihu fala tasqamu abadan wa innalakum an tan'amu fala tabta'isu abadan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Itu hadisnya sahih. Bahkan banyak para hadis juga menguatkan hadis. Jadi sahihnya tuh sahih banget gitu.
Gitu. Kalian akan hidup terus, tidak akan pernah mati. Kalian nikmat enak terus, tidak pernah merasa sengsara. Kalian muda terus, tidak akan pernah tua. Dan kalian sehat terus, tidak akan pernah sakit. Masya Allah. Itu surga. Ini yang tidak terjadi di dunia. Dan itu di dunia tidak ada begitu. Sehat-sehatnya orang dunia, ayah sakit nah. Hareeng muriang bae mah aya. Kajian orang Banten ya. Kajian orang Banten kan. Preman jam-jam tatona di mana-mana. Preman tato awak-awak kudu tiga taplak meja gitu. Di bere muncul mengadu perakan. Aduh lu deh. Preman Kumaha teh dahar mah. sakti-saktina preman di pasihan muncul betos beres. Manusia di dunia itu tidak ada yang sehat terus, sakitnya ada. Jadi itu suatu kewajaran karena dunia itu darul bala wa darul masyaqah, tempatnya ujian, kesulitan dan tempatnya kesukaran. Jadi tidak usah dikeluhkan, tapi itu suatu kewajaran. Agar kita apa? Agar kita punya kerinduan dengan akhirat gitu. Saindah-indahnya jalan-jalan di dunia, yo hejo. Aya teh enak enggak pasti. Motorna tiba-tiba kegejugan kan gitu. Tiba-tiba aya nu mogok. Ulang indah-indahnya perjalanan saja aya wae. Aya nu katinggalan ka dunia. Tapi kan teu ka tujuan aya teh gitu. Ini tengah bagian kopi aya. Aya wae. Ada yang sudah tempat tujuan malah dia merasa tidak sehat. Nah itu dunia. Allah. Ayat terus begitu. Sekaya-kaya juga ada kekurangannya, pasti ada kekurangan. Dunia Merasa kurang terus itu. merasa kurang terus. Maka tong betah-betah teh di dunia. Ulah betah-betah teh. Makanya Umar bin Khattab mah kaula mah betah di dunia teh da salat. Laula salata ma ahbabtul baqa. Kalau bukan karena salat, aku enggak betah di dunia. Allahu Akbar. Jadi urang mah betah di dunia teh ku ibadahna. Masih tiasa zikir, masih tiasa salat. Sieun paeh ge ku sabab lamun geus paeh tidak bisa sholat, tidak bisa zikir. Orang beriman begitu. Kalau saya mati sekarang, ini saya sholat dan zikirnya nggak bisa lagi. Sedih. Bukan takut mati itu takut dengan dunia. Ada orang takut mati gara-gara terlalu cinta kepada dunia. Kebanyakan orang takut mati itu karena terlalu nyantol hatinya ke dunia. Makanya Nabi bersabda, isnani yakrahuha al-mu'min. Ada dua hal yang tidak disukai orang beriman. Satu adalah al-maut, yang kedua adalah qillatul mal. Yang pertama adalah maut, kematian, itu banyak yang tidak disukai. Padahal maut itu kata Nabi khairul lil mu'min minal fitnah. Bahwa maut itu lebih baik bagi kehidupan seorang mukmin daripada kehidupan yang penuh fitnah di dunia. Penuh ujian, penuh kerusakan dan sebagainya. Yang kedua adalah qillatul mal, sedikitnya harta benda. Wa qillatul mal aqal, padahal qillatul mal itu bagi orang beriman kata Rasul lebih baik karena aqal, karena itu lebih sedikit nanti penghisabannya. Jadi dua-duanya itu baik bagi orang beriman. Tidak usah tidak usah membenci kedua hal itu. Kenapa kita benci kematian? Alasannya satu, kita terlalu nyantol hati kita ke dunia. Makanya berat kita ingin meninggalkan dunia. Tapi kalau kita tidak terlalu nyantol ke dunia, justru yang adalah kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerinduan kepada Allah itu membuat kita tidak takut kepada dunia. Tapi kalau masih nyantol ke dunia, sieun bae. Mati itu takut. Nah, faidah dan hikmah surat Al-Balad adalah yang pertama, istaufat as-surah al-mubarakah ala jami' anasiril balad. Surat Al-Balad ini mencakup 4 poin utama dalam hal dakwah fisabilillah. 4 ini mencukupi. 1, mautinur risalah, lokasi tempatnya risalah ada, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, Rasulullah SAW. Rasul itu di kota Mekah. Itu unsur yang kedua dalam ayat yang keduanya. Yang ketiga, al-mursal ilaihi, ada objek dakwahnya, manusia, penduduk Mekah. Itu dalam ayat yang ketiga. Lalu yang keempat, risalah itu sendiri, pesan, message atau risalah itu sendiri, itu ada dalam ayat yang ke-17. Jadi surat Al-Balad ini mencakup 4 rukun dakwah sekaligus. Di sana ada tempatnya, lokasi, wilayah, teritori. Yang kedua ada pelaku dakwahnya, yaitu Rasulullah SAW.
Yang ketiga ada mad'unya, objek dakwahnya yaitu penduduk kota Mekah, yang manusia. Lalu yang keempat adalah risalah atau agama itu sendiri, yaitu Islam. Jadi Mekah sebagai lokasinya, Rasul sebagai pelaku dakwahnya, kemudian manusia sebagai objek dakwahnya, dan yang ketiga risalah sebagai pesan dakwahnya. Itu surat Al-Balad mengandung hal itu. Poin yang kedua, su'ilal Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah taala mata rohah ya imam. Imam Ahmad dalam kitab Tobaqatul Hanabilah disebutkan pernah ditanya oleh seseorang, wahai imam, kapan istirahat? Kapan kita beristirahat? Qala Imam Ahmad menjawab, inda awali qadamin tudau fil jannah. Istirahat itu ketika satu kakimu menapak di surga. Itu baru kita istirahat. Di dunia mah tidak ada istirahat. Istirahat orang beriman itu adalah berpindah dari ibadah ke ibadah yang lain. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa arti fa idza faragta fansab? Kalau kamu sudah faragta, sudah selesai satu aktivitas ibadah, fansab, maka lakukan ibadah yang lain. Maka orang beriman itu hanya berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Itu arti makna dari ayat fa idza faragta fansab. Jika kau sudah berlelah dalam satu amalan, satu ibadah, satu kebaikan, maka berpindahlah kepada kebaikan yang lain. Bukan istirahat dulu ya. Bukan istirahat dulu, tapi berganti. Kalaupun istirahat, itu pun dalam rangka persiapan kita untuk ibadah berikutnya. Ancang-ancang, merefresh diri kita supaya semangat. Makanya Rasul bersabda, kamu itu kalian makan itu, yang afdal, yang sunnah itu, sekedar untuk menegakkan tulang rusuk, tulang sulbi, mayukimu bihi solbuka. Kata Nabi, anjuran makan itu sekedar apa yang dapat menegakkan tulang kita untuk ibadah. Makanya makan orang beriman itu untuk ibadah. Makanya orang yang tidak punya visi iman bukan untuk ibadah, untuk yang lain-lainnya, mungkin untuk maksiat ataupun hanya untuk bersenang-senang di dunia. Tapi orang beriman, kata Nabi, ambillah makanmu sekedar untuk menegakkan badanmu supaya kuat ibadah. Supaya kuat ibadah. Kalau makannya kebanyakan, mau kuat ibadahnya, numprak lah gitu. Numprak, tunduh, nambuyak bahasa kuningannya. Nambuyak begitu, tidak bisa kuat ibadah. Makanya Nabi menganjurkan kalau kita makan itu, ambillah sekedar untuk menegakkan tulangmu supaya kuat beribadah. Jadi Imam Ahmad menjawab, rehat itu, istirahat itu adalah saat kaki kita salah satunya tudau fil jannah, sudah menapak di surga. Itu baru istirahat. Di dunia tidak ada istirahat. Fa idza faragta fansab. Selesai ibadah, datang ke ibadah yang lain. Selesai ibadah, lakukan ibadah yang. Beres sholat, zikir, beres zikir, sarapan, taklim dulu, kemudian sarapan. Habis sarapan dengan niat ibadah, sarapannya tentunya. Kemudian beraktivitas nyari kasab juga ibadah. Kemudian pulang ke rumah ibadah semua. Orang beriman seperti itu. Nah, yang ketiga pesannya adalah qalilun humul ladzina tawassawna bil arham wa katsirun humul ladzina tawassawna bis sabr. Walidzalika qarana Allahu bainahuma li alla yutraqal qalil wa yadhim. Di surat Al-Balad ini diceritakan bahwa banyak orang yang saling berwasiat dalam hal rangka cinta kasih, silaturahim. Banyak orang yang berwasiat dalam hal itu. Tetapi jarang sekali orang yang berwasiat dalam kesabaran. Makanya ada watawasau bisobri, watawasau bil marhamah. Jadi diingatkan di surat ini agar orang-orang beriman itu berwasiat, satu dalam cinta kasih, dan yang kedua berwasiat dalam kesabaran. Karena di dunia itu bisa saja yang begitu itu hilang. Dan ada beberapa orang yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah yatiman dza maqrabah. Perhatikan orang anak yatim dza maqrabah, terutama yatim yang punya kekerabatan dengan kita. Perhatikan dengan baik. Banyak sekali ayat yang Allah sebutkan di Al-Quran yang melarang kita memakan harta anak yatim. Maksudnya apa? Kita ini uahnya, pamannya, berkewajiban mengurus anak yatim yang bapaknya meninggal berupa saudara kita. Allah banyak berpesan, wala ta'kulu malal yatim illa billati hi ahsan. Jangan kau ganggu hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang paling ahsan, yang terbaik. Kalau kita mau ngelola harta anak yatim, boleh dengan catatan harta itu kalau dikelola bertambah.
menjadi produktif, menjadi tambahan buat si yatim itu. Lalu nanti kalau dia sudah balik, berikan hasil keuntungannya. Itu yang dimaksud bil ahsan, memperlakukan harta anak yatim dengan baik, dengan cara terbaik. Atau kalau tidak dengan ahsan, dengan hasan, dengan baik, yakni berikan hak si yatim sesuai dengan haknya. Kita memegang harta anak yatim, berikan harta itu kepada yatim ketika dia perlu makan, perlu sekolah, perlu segala macam. Kalau diinvestasikan, digolangkan, diproduksikan, itu ahsan, karena hartanya tidak akan berkurang dengan zakat dan tidak akan berkurang dengan kebutuhan sehari-hari yang dia ambil dari harta itu. Kalau dengan cara hasan yang baik tapi tidak terbaik, itu dengan memberikan haknya si yatim untuk makan dan kehidupannya. Tapi ada cara yang ketiga, bil batil, dengan cara yang batil. Apa itu? Tidak memberikan hak si yatim padahal itu harta dia. Diamanahkan ke pamannya tapi tidak diberikan kepada si yatim. Itu namanya memperlakukan harta yatim dengan batil. Jadi ada 3 perlakuan anak yatim, itu ada 3. 1 dengan cara batil, 2 dengan cara hasan, 3 dengan cara ahsan. Yang batil itu tidak memberikan hak si yatim bahkan untuk makan dan kehidupannya. Yang kedua itu cara yang hasan yang baik, memberikan sesuai dengan keperluannya. Yang ketiga dengan cara ahsan, kita menginvestasikan, memproduksikan harta si yatim agar bertambah dan bertambah. Nanti ketika dewasa, falamma balagha asyuddahu, dewasa, serahkan itu harta yatim seluruhnya. Nah, ini hartamu yang saya kelola, ini keuntungannya bertambah. Ada waktu sedikit tadi pertanyaan tadi. Oh iya, kenyataannya kan kehidupan kita sehari-hari kalau lihat pembagian waktu banyak untuk urusan dunia, mau tidak mau kenyataannya berapa sih yang untuk akhirat gitu. Nah, supaya kehidupan dunia yang sudah kita alokasikan waktunya udah terlalu banyak menjadi keberkahan, menjadi amal akhirat, kuncinya di mana kan supaya tidak rugi lagi? Ya. Kuncinya adalah meniatkan semuanya dengan ibadah. Dengan bismillah. Kata ulama idealnya waktu kan dibagi 4 ya. Waktu itu idealnya dibagi 4. 1/4 untuk Allah, 1/4 untuk kita dan keluarga dan masyarakat, 1/4-nya untuk mencari kasab, 1/4-nya untuk istirahat. Jadi idealnya kata ulama waktu itu bagi 4. 8 jam untuk Allah, untuk agama, untuk Rasulullah dan lain sebagainya. 8 jam untuk ilmu segala macam. 8 jam yang kedua untuk istirahat. 8 jam yang ketiga untuk mencari fadlum minallah, bekerja dan berusaha. 8 jam sisanya untuk keluarga dan diri kita. 6 jam, 8 jam. 24 bagi 4, 6 jam. 6 jam untuk Allah dan agama, 6 jam untuk istirahat, 6 jam untuk kehidupan kita, mencari kasab, 6 jam untuk keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya untuk Allah saja tidak 6 jam. Ayeuna sholatnya 10 menit kali 5 dengan seukur 50 menit saja. Kajian sejam, 2 jam, berarti ayat ini 4 jam yang tidak terisi untuk ibadatullah. Maka kita isinya dengan zikir dan juga meniatkan seluruh amalan kita untuk niatnya ibadah. Jadi agar amal kita ini semuanya ibadah, niatkan ketika beramal bismillah, ya Allah ini semua adalah ibadah kepada. Jadi nilainya itu ibadah. Jadi pembagian 4-nya itu nanti nilainya ibadah semua. Tidurnya ibadah meskipun 6 jam, tidurnya ibadah meskipun keluarganya 6 jam ibadah, kepada Allah ibadah, dan 6 jam untuk kita kasam juga ibadah. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiq walhidayah. Barangkali yang bertanya nanti kita tutup dulu dan silakan bertanya. Alhamdulillah rabbikum wal khatu min syaitan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu